Oke, ya. Jadi balik lagi ke awareness. Jadi ketika teman-teman ingin memperbanyak action atau memperbanyak jualan, ya perbanyaklah ini. Semakin banyak teman-teman channel itu, ya secara keniscayaan itu akan memperbanyak action atau closing. Jadi, dan ini yang jarang disadari, yang saya itu jarang disadari, Mas, kenapa sih kok saya sudah coba jualan posting di Instagram, posting feed, bahkan buat reels, ya bahkan buat story setiap hari, kok nggak ada yang beli atau kok jarang ada yang ngechat dan seterusnya. Terus seringkali yang saya timpali atau saya jawab, udah itu aja usahanya. Iya Mas, emang apa lagi? Kan ya banyak, ya kan banyak. Intinya awareness-nya masih sedikit. Nah, awareness-nya apalagi follower-nya masih sedikit. Nah, ya kan sebuah ya kelucuan ya kalau teman-teman ketika follower-nya masih sedikit, terus kemudian postingannya juga ya masih sedikit, terus tiba-tiba pengen kok nggak laku-laku sih, kok nggak nggak ada yang ngechat sih, nggak ada yang reply, nggak ada yang komen. Ya itu tadi, jangan berbicara ke arah closingan dulu, jangan berbicara ke arah jualannya dulu, tapi berbanyak awareness-nya terlebih dahulu, ya. Ke arah awareness-nya terlebih dahulu, ya perbanyaklah mulai dari itu. Tadi oke, sudah usaha di Instagram, ya coba untuk upload ke ini contoh sederhana aja ya. Ya, apalagi misalnya teman-teman nggak punya privilege tertentu ya, modal mepet, terus kemudian juga nggak punya networking yang oke dan lain sebagainya, jadi benar-benar privilege-nya kurang. Jadi teman-teman ya maksimalkan channel yang teman-teman punya ya, entah itu mulai dari posting di tadi ya di Instagram sudah, posting di Facebook, create TikTok ya, terus kemudian create posting di status WA ya, terus kemudian umumkan di grup keluarga, grup alumni dan seterusnya. Coba itu semua. Intinya apa? Apa yang teman-teman bisa maksimalkan terkait awareness ini, ya maksimalkan. Karena apa? Karena dari situlah teman-teman nanti bisa mendapatkan action atau closingannya. Nah, ini logika sederhana yang teman-teman yang sering kali ya dulu ketika workshop itu teman-teman yang nggak sadar. Pak, saya ini sudah ini loh. Yakin itu sudah maksimal belum? Saya kira sih sudah. Ketika saya coba coaching ya, oh ini iya belum Pak. Oh ini kamu sudah posting ini, sudah posting. Iya belum. Ya sudah, coba lakukan dulu. Ya, kenapa? Karena teorinya balik lagi ke sini, ini teori dasar ya. Teori dasar ini nggak hanya jualan bisnis fashion, di bisnis yang lain juga sama ya. Ketika teman-teman merasa jualannya kok sepi, nggak ada yang notice, nggak ada yang komen dan seterusnya. Nah, apakah teman-teman sudah fokus di istilahnya top of funnel ya, atau top of funnel, TOFU biasanya orang top of funnel atau yang paling atas di awareness ini, apakah teman-teman sudah maksimal ya? Kenapa? Karena ketika ini sedikit ya pasti lebih ke arah bawah masih makin sedikit karena kan bentuknya corong. Ya kan, bentuknya funnel. Ketika teman-teman di sini hanya misalnya ya masih 10 lah 20 ya ke sini ya bisa jadi hanya cuma satu apa bisa nol dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya pada intinya itu teman-teman harus ini belum masuk ke iklannya. Dan salah satu awareness itu ya iklan ya Instagram Ads, Facebook Ads. Nanti insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Ini saya belum masuk ke materi, tapi ini seperti yang sudah saya bicarakan tadi, saya di sini membicarakan fundamentalnya dulu ya. Jadi teman-teman biar mindsetnya itu tepat ya, nggak hanya ngiklan. Ya ngiklan itu juga ada atasnya lagi dalam arti filosofinya seperti apa sih. Nah salah satunya ini yang saya sebutkan ini, yaitu teman-teman harus mengerti funnel-nya terlebih dahulu ya, mengerti funnel-nya seperti apa. Ini saya contohkan di Premori ya. Ini saya buka dapur sedikit, tapi it's okay. Misalnya mana ini? Kok hilang? Oh ini nih. Nah, ini yang mana Premori ini?
Nah, ini funnelnya Primory ya, funnelnya Primory. Saya kasih contoh, nanti mungkin teman-teman bisa buat inspirasi. Nah, saya fokus ke top of funnel ya. Saya fokus ke top of funnel yang awareness tadi. Nah, jadi ini yang saya minta ke teman-teman digital marketing. Jadi saya punya tim digital marketing sendiri. Jadi ini ada feed atau reels, ini Instagram ya. Feed, reels harus posting daily ya, story juga daily, live atau IGTV itu kalau bisa weekly, ads itu daily, harus jalan. Terus kemudian pindah platform ke WhatsApp, story, WA bisnis itu harus daily ya. Mungkin teman-teman salah satunya join ini karena juga tahu dari story. Email marketing weekly, ini belum saya maksimalkan, tapi sudah ada database-nya, tinggal dimaksimalkan. Update di Google Business ya, Google My Business juga harus daily. Buat buku ini yearly itu 1 tahun 2 kali. Ini ada buku saya masih berapa persen, 80% ya. Semoga Allah mudahkan ya, bisa sharing sama teman-teman. Terus blog weekly ini juga sudah jalan. Ads ini Google Ads saya setiap hari. Terus ini pindah platform ke YouTube Shorts. Terus medium video 1-5 menit itu weekly, long video weekly ini yang sekarang masih belum istiqomah lagi kalau video. Terus ini say hi in status, collapse sama send gift. Nah, ini beberapa ya fokus ke traffic atau yang ke awareness tadi. Dan ini intinya apa? Intinya saya akan maksimalkan ini dulu biar si paling bawah atau action tadi kalau misalnya di di teori AIDA tadi itu bisa jalan seperti itu. Itu yang harus teman-teman sadari ya. Itu adalah sebuah fundamental di mana teman-teman fokusnya jangan kemana-mana dulu, fokusnya jangan ke kenapa sih kok ini, kenapa sih kok itu. Balik lagi, apakah teman-teman sudah, yang pertama tadi yang pasti kita berbicara produknya itu ya, berbicara segmentasi, targeting, positioning. Kalau memang sudah oke, secara positioning sudah oke, nggak punya pesaing, adapun pesaing itu 1-2 dan itu misalnya ketika kita ini frameworknya pindah ke BMC ya, bisnis model canvas ya, secara unique selling point-nya teman-teman dapat, ya tinggal fokusnya ke funnel aja, main ke funnel aja, kayak gitu. Bahkan ya teman-teman ini ya tahu Dewa Eka Prayoga ya, Kang Dewa itu punya kelas namanya Extreme Funneling, itu hanya bahas ini. Extreme Funnelingnya Kang Dewa itu hanya bahas funnel ini, Extreme Funneling. Itu kelasnya 2 hari, seingat saya 7 jutaan. Ya, 2 hari kelas offline itu. 2 hari atau 2 hari kalau saya. Itu 7 jutaan dan bahasnya itu ya cuma bahas funnel ini, Extreme Funneling, bahas funnel ini intinya gimana memaksimalkan di setiap tahap ini. Terutama saya bilangnya di tahap awareness. Dewa Eka Prayoga kelas dia awalnya kan Extreme Funneling yang paling tua, kelas 1 kelas paling tuanya dia itu yang Extreme Funneling, dan sampai sekarang masih ada itu. Nggak tahu batch berapa sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen mendalami itu ya silakan bisa ikut kelasnya Kang Dewa. Itu terkait marketing funnel, dan salah satu marketing funnel ya itu adalah iklan atau ads. Nah, ini yang malam ini kita akan bahas ya secara fundamentalnya seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan tentang funnel sebelum saya lanjutkan. Monggo. Saya balik lagi ke PowerPoint. Saya baca. Ini ada Kak Safitri, di saat saya membuka brand hijab baru yang dikerjakan dulu, apakah selling atau brandingnya, Pak? Dua-duanya, kalau bisa dua-duanya, tapi kalau harus milih salah satu, sellingnya dulu. Ya, kenapa selling dulu? Ya, jadi ini pernah saya bahas juga di grup ya, kalau di grup Telegram kalau salah. Selling itu yang paling penting. Kalau boleh saya bilang selling itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada ilmu brandingnya, it's okay lah. Nilai plus sekali kalau itu sekalian dijadikan dari awal ya brandingnya itu. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya ya, jualan itu
nggak segampang perkiraan teman-teman ya. Maksudnya apa? Maksudnya jualan itu harus mengalami berhasil dan gagal. Ya. Kenapa? Nanti akan dapat feeling-nya, ya. Dapat intuisinya. Itu orang jualan seperti itu. Ya. Jadi intuisi itu yang harus diasah. Nah, harus diasah apa? Dari selling itu tadi. Ya, dari selling. Kalau teman-teman sudah, Mas, saya dulu itu jualan apa ya misalnya ya. Dulu itu di sekolah itu saya setiap hari itu saya jualan, misalnya jualan pentol itu laris terus dan seterusnya. Oh, itu modal penting, itu sebuah privilege bagi teman-teman punya pengalaman menjual ya. Nah, kalau memang sudah punya pengalaman menjual berarti tinggal exchange produk saja, tinggal mau produk apa. Nah, misalnya ini kita bicara produk bisnis fashion muslim, tinggal ya berbicara produknya, mulai dari ya dibangun brandingnya, dibangun tadi awal tadi itu segmentasi targeting positioning sudah dijelaskan, harus jelas, terus kemudian tinggal brandingnya tinggal diperbaiki dan akhirnya apa? Insya Allah itu akan lebih oke lagi karena teman-teman sudah punya misalnya case tadi sudah ada pengalaman selling, karena selling ini harus diasah, nggak bisa nggak, apalagi mungkin teman-teman yang keluarganya itu nggak ada yang jualan. Keluarganya itu mungkin PNS atau mungkin pegawai BUMN, di mana dari dulu kita nggak tahu gimana sih jualan itu, apakah hanya tinggal posting produk terus bisa jualan. Nah, itu yang harus diasah dulu ya, antara selling sama branding. Sellingnya harus, kali ini pengalaman saya pribadi ya, ini jawaban subjektivitas saya. Sellingnya harus diasah terlebih dahulu. Kalau nggak gitu nanti banyak sekali yang saya lihat ya, ketika orang itu memang tidak pernah jualan ataupun mungkin lingkungannya juga tidak mendukung untuk jualan, itu banyak sekali mindset yang kurang tepat ada di pikirannya. Ya, mindset kalau saya bilang itu mindset yang membatasi, ya, mindset kuno dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya, Mas, loh kenapa kamu nggak, sering saya tanyain, ada suatu brand, loh ini kenapa kok kamu nggak jualan, kamu nggak postingan? Iya Mas, saya nunggu ininya dulu jadi, saya nunggu fotonya ini kurang bagus, nanti tak perlu. Terus kemudian saya tinggal nunggu ini, tunggu ini. Loh, kenapa nggak diposting sekarang? Ini Mas, saya nunggu followernya ada huruf K-nya dulu. Nanti biar orang-orang itu biar pas langsung brandingnya ini tuh. Bukan seperti itu cara mainnya. Ketika saya sedikit teliti, oh karena dia ini memang belum ada background jualan kayak gitu. Background jualan akhirnya apa? Dia mengasumsikan itu bahwa poin-poin yang saya anggap itu kurang penting, itu dia anggap itu penting sekali. Harus modelnya itu harus ini, harus kelasnya ini. Terus kemudian editannya harus seperti ini. Terus kemudian packingnya harus ini. Terus kemudian followernya itu harus ada huruf K-nya di Instagram. Websitenya itu harus benar-benar works terlebih dahulu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jual-jualan. Dia fokus ke arah situ terus dan seterusnya. Nggak pernah jualan. Dia ketika saya sudah laku berapa sih ya? Nggak banyak sih. Loh, tapi kamu sudah membuang uang banyak di situ. Ya. Nah, ini yang teman-teman mungkin ada di salah satu teman-teman juga mempunyai perasaan seperti itu. Berarti feeling selling-nya belum dapat itu kalau saya bilang. Ya. Nah, itu yang harus teman-teman perbaiki. Kalau memang teman-teman introspeksi diri, oh iya ya, saya ini nggak pernah jualan. Terus kemudian tertarik pengen jualan bisnis fashion muslim karena mungkin lihat teman sukses, terus kemudian terinspirasi brand-brand ternama, ya, terus kemudian mungkin juga lagi bosen di kantor, ya pengen resign, tapi kalau setelah resign juga ngapain, guys, ingin jualan brand bisnis fashion muslim aja dan seterusnya. Jadi memang tidak ada bukan bakat, tapi tidak ada experience terkait selling, akhirnya pingin switching terus kemudian nggak punya pengalaman sama sekali. Nah, itu terkadang akhirnya mental block seperti itu yang banyak sekali terngiang ada di kepala, dan itu sangat menghambat sekali kalau saya bilang seperti itu kurang lebihnya. Kemudian Kak Dewi, lebih customer journey dari mulai potensial customer, mulai aware dengan brand kita, saya memutuskan untuk melakukan pembelian produk brand kita. Ya,
funnel hampir mirip dengan customer journey, tapi kalau customer journey itu ada respon ya. Di customer journey kan ini saya menjawab Kak D, mungkin teman-teman ada yang silakan googling customer journey ya. Jadi ada beda antara customer journey dengan funnel tadi. Kalau customer journey itu kita harus tuliskan ya. Ini juga salah satu cara analisa ya customer journey itu. Kita harus tuliskan respon ya, respon dari customer-nya itu tadi. Ya, respon salah satunya apa namanya, setkah, terus kemudian datarkah, dan seterusnya itu juga harus ditulis di customer journey kalau kita berbicara customer journey. Tapi secara intinya hampir mirip, ya ini hampir mirip. Kemudian ada Kak Galuh, berarti awareness apakah lebih penting menekankan ke branding? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi awareness itu kalau memang teman-teman produknya sudah oke dan asumsinya sudah tepat ya, secara validasi asumsinya sudah oke, boleh langsung sekalian branding. Tapi ketika apakah ini misalnya gini, branding itu kan kalau pengen cepat ya itu teman-teman, kalau saya bilang ya, dan ini alhamdulillah sudah menjadi satu suku kata yang sering kali didengar, yaitu privilege itu tadi ya. Kalau teman-teman sudah punya privilege ya, entah itu kenal dengan selebgram, terus kemudian bahkan dirinya juga selebgram dan seterusnya, itu ya tinggal main branding aja. Tapi kalau memang belum punya privilege, itu fokusnya ke selling aja. Fokusnya ke yang penting awareness-nya banyak. Branding itu masalah terakhir. Branding itu tinggal kalau memang ini validasinya ini ternyata ini laris ya. Nah, kita mulai susun branding. Tapi kalau memang punya privilege, it's okay. Itu nilai plus sekali kalau sudah menyusun branding dari awal. Ya, jadi intinya itu kalau subjektivitas saya, carilah feeling jualannya terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada potensi ya, ada alhamdulillah ini laris nih. Alhamdulillah misalnya di lingkungan saya juga laris. Nah, tinggal ini saya manfaatkan ke ke orang luar, kayak saya marketkan ke saya ngiklan, saya endorse dan seterusnya, itu baru. Tapi ketika itu belum ya, ketika feeling jualan itu belum dan produk belum tervalidasi, yang penting jualan terlebih dahulu. Itu subjektivitas saya. Seperti itu. Oke, Kak Fitriani, pembagian karyawannya biasanya gimana itu, Pak? Berapa orang yang urusnya, yang untuk yang masih dikerjain sendiri kok kebiasaan? Ya, ini masalah ini ya, HR ya, masalah apa namanya, pembagian pekerjaan atau apa namanya, delegasi ya. Ini nanti pembahasan lain. Oke. Apakah giveaway efektif? Ya, giveaway efektif atau tidak secara awareness masih ya, secara awareness masih efektif, tapi secara branding saat ini kurang. Ya. Tapi kalau teman-teman tadi ya, kalau pokoknya awareness, saya kejar awareness dulu. Giveaway is okay. Ya, it's okay. Tapi kalau secara branding, kalau memang apalagi teman-teman membrandingkan menengah ke atas, giveaway itu malah ya kalau saya bilang malah kebalikan ya. Kok malah bagi-bagi gratis dan seterusnya. Wong diskon aja ya, seperti yang kalau mungkin teman-teman pernah nonton salah satu video YouTube saya atau di Reels juga saya posting, diskon itu juga bisa menggoyangkan branding kita. Apalagi kalau kita misalnya fokusnya ke menengah ke atas atau premium ya. Itu jangan mencoba-coba permainkan masalah harga, diskon, giveaway dan seterusnya, itu kebalikannya malah tidak efektif. Saya lanjut. Kak Fitriani, mengaku saya ngefek ke kenaikan follow tapi ya betul. Cara research seperti apa yang tepat saat launching produk, giveaway, diskon atau apa? Launching produk. Nah, ini pembahasannya melebar kemana-mana. Nanti ya saya jawab dulu. Ini saya bicara ke judul ya, judulnya ads ya. Ini pertanyaan biasanya di ini sih, di workshop ya. Tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah kalau ada waktu saya bahas. Kalau saya cari pertanyaan yang berhubungan dulu ya. Saya juga belum penting, sekarang lagi rombak mindset. Nah, betul. Nah, terkadang saya juga masih tunggu-tungguan, padahal produk sampel udah oke. Ya itu tadi. Itu yang teman-teman harus ubah, kalau saya bilang harus ubah. Oke, welcome yang baru join. Kita sudah 8:30, nggak kerasa ini materinya masih banyak. Oke, saya lanjutkan ya. Kencengin awareness, betul. Kalau memang sudah ada modal, ada privilege secara modal, iya kencengin itu.
Ya. Nah, mindset. Kembali lagi dari ini hanya menjelaskan apa yang sudah saya paparkan di funnel tadi. Ads itu mendatangkan pengunjung potensial ya, bukan konversi atau bukan penjualan. Ini yang harus teman-teman sadari ya. Ads itu mendatangkan awareness, intinya itu. Ads itu bukan mendatangkan action yang tadi. Ya. Kalau memperbesar peluang action betul, ya. Tapi kalau mendatangkan action tidak, mendatangkan pengunjung potensial atau awareness tadi. Apalagi teman-teman bicara ketika ada di audiens ya, misalnya kita fokusnya nanti ke Facebook atau Instagram. Ketika audiensnya tepat, terus kemudian timingnya tepat, ya semua bakal konversinya menjadi baik kayak gitu. Seperti itu. Dan berbicara terkait ads, ya ini insya Allah kita detailkan untuk fundamentalnya, terus kemudian awareness ya, nanti mungkin teman-teman yang baru join, jadi kita tadi membahas funnel ya, jadi nanti teman-teman bisa simak di rekamannya juga bisa. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Ada chat. Pak, kalau buat fashion jualan biasanya bukan pada jual baju celana atau jilbab, apakah harus lengkap seperti itu atau mulai jualan dulu? Ini saya jawab, ini pertanyaan mirip semua kalau ketika bawakan workshop Premori itu ya. Saya jawaban singkat, fokus satu produk terlebih dahulu, itu aja. Fokus satu produk terlebih dahulu. Kenapa? Nanti jawabannya biasanya saya jawab di workshop. Intinya itu, kalau pengen cepat, intinya fokus satu produk dulu. Nah, batasan pembahasan ads kan sudah banyak kan, tadi kan judul dari webinar kali ini kan fundamental ads untuk bisnis fashion muslim, dan ini saya perkecil batasannya biar nggak melebar kemana-mana. Karena apa? Karena Facebook ada ads juga, Instagram ada ads, bahkan Google itu ada GDN, Google Display Network, ada YouTube Ads, ada Google Search, macam-macam ya. Nah, di Google Discovery ya. Terus Google My Business juga ada ads-nya, terus ada TikTok Ads juga sekarang. Nah, untuk saat ini, untuk hari ini ya, kita akan perkecil batasannya, kita membahas Instagram. Kenapa? Karena ini platform yang insya Allah teman-teman pada pakai lah. Ya, insya Allah teman-teman pada pakai. Oke, jadi kita di sini saya disclaimer, nanti kita fokus ke Instagram terlebih dahulu. Pasti punya Instagram semua toh? Nggak mungkin kan nggak punya Instagram. Oke, saya lanjutkan lebih dahulu. Nah, membahas ini ya, ini saya berbicara sedikit terkait di luar teknis ya. Ya, sekarang ini isu penting ya bagi teman-teman nanti fokusnya di digital marketing atau mungkin nanti kan bisnis fashionnya kan masih berhubungan dengan salah satu platform yang ada di Meta ya. Facebook pada tahun ini berubah menjadi Meta ya. Kita tahu Facebook selain punya Facebook sendiri ya ini ada Messenger, mereka akuisisi Instagram, mereka juga akuisisi WhatsApp. Ada yang tahu logo apa ini yang paling kanan? Silakan di chat kalau yang tahu. Baru lihat aku, Pak. Baru lihat. Ini namanya Oculus ya, Oculus Rift yang kacamata VR itu. Dia akuisisi juga sama Facebook. Nah, kenapa saya membahas ini ya? Karena nantinya ini adalah berhubungan satu sama yang lain ya. Bahkan isunya saat ini nanti WhatsApp itu yang benar-benar sekarang itu ads free itu nanti bakal ada iklannya, dan nanti terkoneksi yang pasti dengan Instagram, dengan Facebook. Nah, ini makanya ini yang teman-teman harus siap-siap ya, apapun yang terjadi nanti ya teman-teman sebagai pengusaha itu kan benar-benar yang diminta adalah adaptif ya. Apalagi dulu pas 2 tahun yang lalu nggak ada yang kepikiran mau jualan masker ya. Nggak ada yang kepikiran jualan, tapi teman-teman dengan kondisi yang VUCA ya, volatile, uncertainty, kompleks ya, dan VUCA-nya itu apa saya lupa. Nah, itu teman-teman harus adaptif, salah satunya. Adaptif apa ya? Lihat kondisi market ya. Marketnya sekarang pandemi ya semua orang pada jualan ini ya, bisnis fashion muslim ya. Mulai dari button scarf ya, Miranda ya jual
jualan masker ya, saya nggak ada berpikiran di 2019 akhir itu nggak ada berpikiran mau jualan masker, nggak ada. Tapi karena memang kondisi seperti ini, ya mereka demand-nya banyak, akhirnya mereka adaptif dengan menjual masker juga, jilbab plus masker dan seterusnya. Dan itu nanti kedepannya juga terjadi seperti itu ya. Ya, nanti misalnya sekarang sedang eranya Instagram, TikTok. Nah, nanti kita nggak tahu tahun depan itu eranya apa, tahun depannya lagi eranya apa, dan itu kita sebagai pengusaha itu harus adaptif, ya harus update, harus adaptif dan seterusnya. Itu yang bedanya dengan pengusaha zaman dulu juga seperti itu. Ya, ini yang teman-teman harus sadari bahwa ya istilah yang saya suka itu adalah the only constant in the world is change. Ya, the only constant in the world is change. Jadi yang konstan di dunia itu hanya perubahan ya. Itu sebuah kebalikan ya. Yang konstan, yang pasti di dunia itu adalah perubahan. Dan itu teman-teman, makanya itu teman-teman harus adaptif ketika kita berbicara di bisnis fashion muslim. Oke, di attention economy apa itu? Ya, di attention economy itu ya. Jadi bisnis internet sekarang ya, saya bicara platform internet ya, dan ini saya berbicara ini kenapa? Karena salah satunya saya dulu kalau teman-teman pernah tahu ya, saya dulu S1-nya teknik informatika ya, makanya saya kebanyakan membahasnya ke arah teknologi. Some of point di omongan saya di workshop saya itu ada arah-arah ke teknologi karena memang background-nya itu. Nah, di mindset orang-orang teknologi, ya, mindset orang-orang pengusaha teknologi, sekarang itu mereka fokusnya the attention economy. Apa ini? Bahkan ini gabungan pakar ekonomi juga mengamini hal tersebut ya. Jadi sekarang itu produk itu nggak terlihat ya. Produk suatu platform digital itu nggak terlihat. Ya. Apa sih produknya? Bukan produk tapi profitnya. Cara main profitnya si katakan lain ya Tokopedia ya, kalau Shopee ya Shopee ya, dulu awal-awal itu kan kita nggak tahu ini mereka badi dari mana, Gojek dan seterusnya. Terus kemudian yang ada di layar teman-teman ada Instagram, ada Twitter ya, ada Snapchat, ada YouTube, Facebook dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Ya, ternyata disimpulkan mereka itu fokusnya di attention economy, ekonomi perhatian, ekonomi yang merubah perhatian kita. Maksudnya apa? Jadi semakin kita fokus dalam platform mereka, itu mereka semakin profit. Maka dari itu ya, valuasi mereka itu dihitung ya, valuasi produk atau bisnis mereka itu dihitung seberapa lama kita berlama-lama di platform tersebut. Ya, seberapa lama berlama-lama ya. Jadi seberapa lama kita fokus atau berlama-lama di platform tersebut. Maka dari itu kenapa Instagram, YouTube itu setiap bulan itu update algoritma? Kenapa sih? Ya, saya ini kemarin ini laris Pak, tapi setelah algoritmanya dirubah kok biar semua. Ya memang mereka itu seperti itu. Bahkan ada di Facebook itu divisi yang diisi oleh orang-orang psikologi, orang-orang behavior economist ya, behavior psychology, itu agar apa? Agar ya platform tersebut itu orang itu bisa berlama-lama di situ. Ya, makanya sekarang dari dulu kan kalau saya bilang sejarahnya mulai dari Instagram, ya Instagram dulu kan cuma postingan foto, ya nggak ada video, terus kemudian nambah video, nambah lagi, terus kemudian story, nambah lagi explore, nambah lagi Shops ya, Instagram Shops, terus sekarang lagi Reels dan lain sebagainya. Ya. Intinya apa? Intinya mereka ingin kita ya, ingin konsumen itu berlama-lama, ingin user itu berlama-lama di platform mereka. Karena itulah mereka cari uangnya di situ. Dengan apa ya? Nah, ini bahkan di quotes yang saya suka ya. When something online is free, you are not the customer, you are the product. Jadi kita ini produknya mereka. Dengan apa? Dengan ads. Ya. Ini itu dengan ads. Jadi semua yang gratis di internet larinya akan ke ads nanti. Si platformnya itu nyari uangnya di iklan. Ya, mulai dari Facebook, ya Google, terus kemudian Instagram, TikTok dan sebagainya kan semua kan pada gratis kan.
Semua kita nggak bayar, kita nyimpen data, ya nyimpen foto dari foto dulu zaman SMA, kuliah, ya tinggal upload Facebook. Nggak bayar kan, daripada kita apa namanya bayar Google Drive, bayar Dropbox. Mending kalau misalnya foto-foto tinggal simpan aja di akun Facebook kita, bahkan unlimited kan. Kalau teman-teman terus kemudian nyimpen video, ya nyimpen video daripada ngabis-ngabisin space hard disk, ngabis-ngabisin Dropbox atau Google Drive, kita bisa simpan di YouTube, tinggal di apa namanya, tinggal di unlisted atau private YouTube, ya kan. Nah, kok enak ya, kok mereka ini kok baik sekali. Nah, karena apa? Karena kita ini produk mereka, dan pada intinya mereka nanti fokusnya ke iklan. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan atau harus realize, ya, harus sadari bahwa kita ini adalah produknya gitu loh. Makanya akhirnya apa? Orang kan gini, kalau teman-teman mindsetnya, ini saya berbicara sedikit dengan teknologi ya. Kalau teman-teman jualan bisnis Fresh Muslim, ya kan pasti ingin produknya itu semakin baik, semakin baik, semakin baik kan ya. Kualitasnya ditingkatkan dan seterusnya. Begitu pula mereka apa namanya startup digital ini atau perusahaan-perusahaan IT ini, ya mereka yang pasti kan dengan mindset tadi ya, ingin produknya semakin baik, semakin baik. Mereka juga ingin orang produknya, yaitu kita, itu semakin baik, semakin senang dengan kita dan seterusnya. Makanya apa? Kita diservis sekali ya. Kita diservis, sekarang Facebook bisa upload tak terbatas, YouTube juga upload tak terbatas. Wah, enak ya, bisa dijadikan storage dan seterusnya. Terus kemudian Instagram dengan algoritmanya sekarang benar-benar lebih menarik ya. Ada Reels. Orang Reelsan itu minimal 5 menit lah. Ya. Orang pakai Reels, bahkan saya sendiri ya nggak sadar, tiba-tiba sudah 10 menit saya geser-geser ke atas, web atas, ini nggak kerasa. Dan itu memang kuncinya itu, mereka nggak mau ketinggalan. Apalagi sekarang ada Netflix dan seterusnya. Itu kan tujuannya apa? Tujuannya adalah kita berlama-lama di situ. Nah, ini mindset balik ke iklan. Nah, itu akhirnya apa? Kita dijadikan produk, dan salah satu cara mainnya itu adalah nanti di iklan. Nah, dari itu mereka platform-platform digital ini nanti fokusnya ke iklan. Maka sayang sekali jika teman-teman nanti nggak ada pengetahuan atau nggak ada model knowledge terkait iklan. Padahal kan tujuan mereka kan iklan, tapi ketika kita nggak tahu kan sayang sekali, ya kan? Nggak klop, nggak match gitu. Tujuan mereka itu adalah bisnis iklan, tapi kita hanya fokus ke bikin produk, fokus ke buat konten yang berkualitas, itu oke, nggak salah. Tapi ayo kita samakan frekuensinya dengan si pembuat platform ini, yaitu Instagram, Facebook, TikTok. Mereka ini nyari uangnya di iklan, makanya kita juga harus sejalan. Bahkan kalau teman-teman nanti sudah belajar dan sudah expert di iklan, teman-teman nanti bakal tahu bahwa kita itu benar-benar dibantu. Algoritmanya Facebook, Instagram itu benar-benar helping banget ke pengiklan-pengiklan seperti kita. Benar-benar helping banget. Ya, kenapa? Karena kan kita kan sumber dananya mereka. Pengiklan itu kan sumber dananya mereka. Dan itu kita benar-benar dibantu. Algoritmanya iklan tuh benar-benar helpful banget kalau teman-teman fokus di situ. Wih, kalau orang Jawa bilang, cek sangare, suangar pokoknya kalau misalnya kita hebat lah pokoknya ketika teman-teman nanti tahu algoritma iklannya si Instagram, si Facebook itu, kita nggak habis pikir, bisa seperti ini ya. Mereka kenapa? Karena mereka cari uangnya di iklan. Gitu. Cari uangnya di iklan. Maka dari itu, jangan sampai kita merasa dirugikan seperti itu. Customer, produk, ya, us itu nggak boleh dirugikan sama mereka. Jadi semaksimal mungkin nanti si pengiklan itu benar-benar di servis sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita boncos atau kita rugi, itu juga mereka sedih, maksudnya seperti itu. Mereka, waduh, sayang sekali. Makanya algoritma mereka itu benar-benar membantu banget kepada pengiklan. Makanya jangan sampai kita nggak sejalan dengan frekuensi apa yang mereka pingin, kayak gitu loh. Kita, mas saya nggak mau ngiklan, saya ini orangnya, ada yang saya seperti itu. Saya ini orangnya ini mas, organik mas, saya nggak mau ngiklan sama itu karena saya yakin dengan kualitas konten saya itu bakal menarik pelanggan lebih ramai dan seterusnya. Oh, itu nggak salah, tapi lebih baiknya lagi ya teman-teman ikut frekuensinya si pembuat platformnya. Membuat platform itu menginginkan kita beriklan, ya udah
apalagi kita ingin bisnis ya, fokusnya ke bisnis ya. Ayo ikuti. Makanya di sini alhamdulillah ini sebuah keberkahan buat teman-teman di sini. Jadi sudah ada niatan yang awal ya. Jadi untuk beriklan itu sudah ada niatan. Jadi tinggal ya belajar step by step ya untuk benar-benar bisa beriklan secara baik. Dan ini insya Allah hari ini kita fokuskan ke fundamentalnya dulu. Nanti tidak tahu insya Allah kita sambung entah itu pekan depan atau 2 pekan lagi. Nanti kita diskusikan saja. Ya. Nah, ini saya batasi dulu ya di Instagram. Ya. Bagaimana ads itu muncul secara algoritma? Ya. Bagaimana sih ini mungkin teman-teman yang baru tahu ya. Si Facebook kan teman-teman kan kalau Instagram ya, kalau Instagram kan mesti keluar ini ya, keluar iklan ya. Nah, iklan itu keluar dari mana sih? Itu capture-an dari pertama, capture dari Facebook dan Instagram. Ya, dari aplikasinya sendiri ya, dari dari ketika kita buka itu kan data itu kita nggak kerasa ya, dan itu permainannya orang programmer dan kawan-kawannya itu kita nggak kerasa. Apapun yang kita buka itu di capture sama mereka, maksudnya dia diambil datanya. Oh, kesukaan kita itu, misalnya saya suka bola, ya akhirnya apa ya keluar yang dieksplor saya, di reels saya, kita bicara Instagram dulu ya, di feed saya ya keluar kan ya it's about football kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, capture data via Facebook Pixel di website. Ya. Jadi berapa kali sih kita misalnya pada saat itu ya kita buka katakanlah buka button scarf. Tiba-tiba ketika kita balik ke Instagram, tiba-tiba saya sering muncul iklannya button scarf ya. Padahal saya hanya buka websitenya button scarf saja. Atau saya hanya googling button scarf. Tapi tiba-tiba iklannya button scarf bertubi-tubi muncul di home saya atau di feed saya. Nah, itu memang data kita di-capture dengan tidak sadar kita. Dengan tidak sadar. Dan sering seperti itu kan. Teman-teman ketika nyari katakan nyari di marketplace, nyari Tokopedia, nyari Shopee, nyari sesuatu misalnya lipstick ya, tiba-tiba iklannya tuh lipstick semua, iklan baik itu iklan di home kita, di reels kita, tiba-tiba kok iklannya apalagi ketika kita buka portal berita ya, buka kompas.com, detik.com yang atas banner atasnya tiba-tiba kok iklannya kok sesuai apa yang saya cari sih, kok ini kok kok bisa menebak apa yang saya inginkan sekarang sih, dan seterusnya. Itu karena memang capture data. Terus yang terakhir ya capture data dari smartphone ya. Ini yang kapan hari jadi isu ya. Jadi bahkan itu Facebook itu yang kapan hari kena kasus itu mereka bisa nge-capture banyak data ya. Termasuk ya, hampir termasuk itu isunya itu apa yang kita tuliskan di WhatsApp ya kan, as we know WhatsApp itu termasuk keluarganya Facebook, itu mereka capture loh. Coba bayangkan. Jadi teman-teman sedang gosip nih ya, gosip sama sama teman. Gosip ngomongin ya bukan gosip ya ngobrol ngomongin katakanlah ngomongin tas ya kalau jangan tas ya ngomongin tas ini lagi ini si artis ini tadi kemarin posting tas ini dan seterusnya kan ketik kan kita tas terus mereknya ini dan seterusnya ternyata tiba-tiba ada iklan penjual tas, iklannya muncul, kok bisa masuk ya karena kita menulis di WhatsApp itu mereka capture, coba bayangkan ya, coba itu luar biasa itu ya kan. Nah itu ini yang makanya kita di sini mindsetnya jangan di usernya tapi kita sebagai pengiklan ya, sebagai pengiklan itu luar biasa sekali itu, kok hebat sekali kita kan sebagai pengiklan, kalau mindsetnya pengiklan terbantu sekali dengan si Instagram atau Facebook ini itu sampai nge-capture seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa benar-benar tepat sasaran kalau misalnya iklan. Kalau orang sekarang lagi butuh ini, ya produk kita yang akan muncul. Kita ngiklan produk ini ya, produk kita akan muncul. Misalnya tadi ya jualan gamis, ya, jualan cadar. Terus kemudian ada ukti-ukti yang ngobrol sama temennya. Saya nyari cadar nih kayak gini. Terus tiba-tiba dia buka Instagram, terus tiba-tiba ada brand Anda yang muncul di pertama, langsung hampir pasti kan diklik karena dia levelnya tadi kalau di funnel tadi kan sudah
nggak awareness lagi, tapi memang sudah desire karena memang sudah nyari kayaknya. Sudah nyari atau interest atau desire lah levelnya. Terus ketika dia buka Instagram, terus kemudian karena si Facebook atau Instagram sudah capture bahwa si A ini sedang tadi ngobrolin tentang cadar, terus kemudian akhirnya si algoritmanya Facebook atau Instagram nyari siapa sih yang beriklan tentang cadar. Oh, ternyata brand ini, dan itu brand Anda. Dimunculkan langsung ketika dia pertama kali buka Facebook di feed-nya atau di Instagram di feed-nya. Kemungkinan berapa persen dia akan ngeklik learn more kah atau apa? Pasti kan hampir di atas 50%. Kenapa? Karena si A ini lagi angkat-angkatnya, lagi pengin-penginnya untuk nyari cadar seperti itu. Nah, ini gambaran umum secara platform ya. Ini yang makanya teman-teman sayang sekali kalau memang nggak belajar iklan itu, nggak belajar ads itu sayang sekali karena ya tadi apa namanya, semua platform digital itu mereka nyari uangnya di iklan. Maka dari itu ya berarti kan yang diperbaiki oleh mereka itu bagaimana pengiklan itu agar tidak boncos, agar terus beriklan, agar terus spending uangnya di platform tersebut. Makanya kita benar-benar terus dibantu, mereka update algoritma untuk membantu kita dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya kita harus seiring atau seirama atau sefrekuensi dengan si platform tersebut. Kayak gitu. Itu yang teman-teman harus sadari ya. Saya lanjutkan dulu, masih banyak chat ini saya karena materinya masih banyak, sudah jam 9, kurang 5 menit, luar biasa. Kita akhiri sampai kapan ini? Ini masih banyak materinya. Nah, ini nggak kelihatan lagi. Ini adalah perkembangan Instagram ads Instagram ya. Ternyata perkembangannya setiap bulan itu akan ada kenaikan ya. Berarti apa? Berarti iklan ini benar-benar dijadikan oleh Instagram itu adalah salah satu tulang punggung mereka. Kayak gitu. Maka dari itu ya tadi, ini saya mempertegas pernyataan saya tadi ya, bahwa ayo kita belajar iklan karena platform yang kita buat sebagai acuan berjualan ini fokusnya ke iklan. Makanya itu kita harus belajar agar bisa sejalan dengan mereka. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke sedikit teknis ya, informasi teknis ya. Jadi ini pernah saya bahas di salah satu, ini sudah saya posting di YouTube-nya Premori. Nah, Ad Library, jadi teman-teman itu bisa kepo, bisa melihat iklan-iklan brand lain, iklan-iklan brand fashion lain, atau brand-brand yang semuanya. Saya kasih contoh, itu bisa teman-teman bisa lihat di Ad Library punya Facebook. Saya langsung praktekkan aja ya, biar teman-teman paham apa sih maksudnya. Saya buka Ad Library dulu, saya share screen dulu. Jadi ini ada salah satunya untuk riset tadi ya, seperti pertanyaannya Kak siapa tadi yang tanya. Ini salah satu cara riset ya, itu dengan melihat ke kompetitor ya, misalnya memang dijadikan sebagai kompetitor. Nah, kategori buka ini ya, buka kelihatan kan ya, buka Facebook/ads/library. Nah, nanti masuk ke sini. Terus kemudian kita melihat, ya siapa? Misalnya ini button scarf ya. Kita lihat button scarf. Ini Meta berarti kan dia fokusnya ke Facebook sama Instagram. Masih loading. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada yang mungkin kelihatan nggak? Ada yang respon? Kelihatan nggak ini? Oke, thank you, kelihatan ya. Jadi ini contohnya ya. Kelihatan tapi rada kecil ya. Waduh, dipesan gimana lagi nih? Nah, kita bisa melihat iklan orang lain atau iklan brand lain ya dengan Facebook Ad Library. Nah, ini salah satu contohnya. Ini masih loading. Berat ini loadingnya. Oke,
Oke. Jadi pada intinya sambil menunggu loading ya, pada intinya kita bisa melihat si brand ini ya, brand apa saja yang memang iklan itu sudah bisa kita lihat sini. Itu sekarang lagi iklan apa sih? Oh, sekarang lagi iklan ini, iklan ini, iklan ini. Gampangannya gini, manfaatnya buat apa sih Pak? Kita harus tahu ini. Jadi manfaatnya tren ya, as we know, fashion itu kan trennya kan itu saja. Kalau saya bilang itu saja. Nah, itu saja itu seringkali mengekor pada brand-brand besar. Ya, benar seperti itu ya. Jadi kita cukup melihat, istilahnya, misalnya mau memulai nih, saya mau jualan apa sih? Kalau memang dari awal nggak punya idealisme ya, maksudnya punya apa namanya tadi pain problem dan seterusnya, atau based on riset tadi. Risetnya gampang aja seperti ini. Jadi buka ad library ini, kita buka brand besar, brand fashion musim besar, kita buka ya, nanti mungkin kita buatkan Excel sendiri dan seterusnya. Nah, dari katakanlah kita riset 10 brand. Ya. Mereka sekarang ini lagi ngiklan apa? Berarti ngiklan itu kan berarti dia lagi jualan apa sih? Lagi jualan apa yang benar-benar kalau diiklankan kan berarti benar-benar dia ingin laku pada saat itu kan. Nah, itu kita lihat dari ad library ini, kita bisa, oh ternyata button scarf itu sekarang fokusnya ke apa namanya di jualan tas. Oh, ternyata ini juga sama tas. Berarti sekarang trennya itu lagi tas, misalnya seperti itu. Atau misalnya, oh ini sekarang ada misalnya button scarf ini printing hijab tapi yang monokrom. Ini juga ternyata Ria Miranda juga monokrom. Oh, berarti sekarang lagi musim monokrom. Itu seperti itu. Salah satu caranya itu teman-teman bisa melihat dari sini ya, dari apa namanya ads library ini. Ini lagi loading. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri di facebook.com/ads/library. Teman-teman bisa praktekkan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya itu kita bisa dalam tanda kutip kepo apa yang lagi mereka iklankan. Brand-brand ini lagi iklan apa sih? Ya, lagi iklan apa? Dan ini kemarin kalau nggak salah button scarf itu iklannya sampai ada 50-an lebih. Ada 50-an lebih iklan. Ya, jadi bayangkan berarti seharinya kalau misalnya 50, katakanlah 50 ya. Satu hari itu minimal iklan itu minimal $1. Kita apa? Kalau iklan di Instagram ya itu atau Facebook ya, satu iklan itu minimal budgetnya $1 per hari. Berarti kurang lebih kan 20.000. Nah, berarti kali 50 minimal itu ada $1 juta per hari yang dikeluarkan oleh button scarf setiap harinya. $1 juta minimal itu. Ini saya yakin lebih banyak dari itu. Untuk budget iklannya nggak mungkin cuma 20.000, tapi ya biasanya 100.000 dalam pemilu. Itu minimal ya. Berarti si button scarf ini satu hari itu pastinya sudah menghabiskan 1 juta. Kepastian karena dia sudah terdeteksi kapan itu saya buka itu ada 50 lebih iklan. Itu berarti dengan asumsi 20.000 minimal, itu berarti kan 20.000 dikali 50 iklan. Berarti kan 1 juta. Jadi minimal satu hari button scarf itu menghabiskan $1 juta untuk iklan. Minimal ya. Dan ini saya yakin lebih besar daripada 20.000, lebih besar dari 20.000 berarti ya bisa ratusan ribu, bahkan jutaan, dan seterusnya. Ini sudah levelnya ini ya, kalau bandingannya nanti apa namanya, saya hanya kasih motivasi aja untuk bisa, 1 juta per hari, ya nggak, uang dari mana Mas? Nah ini ya levelnya kan seperti postingan Premori tadi pagi ya, jangan membandingkan dengan orang lain. We have our own timeline. Jadi mungkin sekarang ditakdirkan untuk masih memulai, ya sudah, levelnya hanya masih memulai. Nanti step-stepnya kita jalani dulu. Jadi jangan langsung, wah button scarf satu hari 1 juta. Gila, berarti kan 1 bulan 30 juta, uang dari mana? Nah, kalau kita bandingkan itu pasti sakit nanti, pasti terdemotivasi akhirnya nanti. Akhirnya nggak cocok nih, nggak gue banget nih bisnis fashion, nggak bakat dan seterusnya, akhirnya mutung, akhirnya nggak jadi melanjutkan bisnis akhirnya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu karena ini nanti teman-teman bisa buka sendiri. Nah, karena tadi batasannya di Instagram, jadi saya, ini belum kena ya, tunggu. Oke, saya share screen dulu di ini. Jadi mungkin teman-teman yang sudah iklan, jadi apa namanya, ini sudah materi sudah dikuasai. Jadi beriklan di Instagram ada 2 cara. Yang pertama via apps ya, apps Instagram itu sendiri ya. Ini kurang lebih salah satu screenshotnya apps.
Dan yang kedua dari via Business Manager. Ya. Pertanyaannya, teman-teman sudah ada yang mencoba yang jangan dulu. Ada yang belum pernah mengiklan sama sekali? Silakan di chat. Sama sekali makanya saya ikut ini, Mas, saya nggak tahu iklan sama sekali. Oh, belum pernah ada, saya belum pernah, saya masih belum pernah. Terus pertanyaan kedua, ada yang saya pernah berikan tapi cuma yang via aplikasi saja, Mas. Belum pernah yang ke Business Manager. Ada yang sudah pernah iklan via apps, via Instagram Ads, tapi belum pernah yang Business Manager. Ada yang seperti itu? Ada? Mungkin satu di antara teman-teman di sini? Nggak ada? Berarti ada yang mungkin pernah dua-duanya, via apps sudah pernah, saya sudah pakai Business Manager juga pernah, tapi kayaknya salah. Ada yang sampai Business Manager, saya pernah dua-duanya. Oke, good. Ya, sudah levelnya sudah ya cukup expert berarti kalau sudah pakai Business Manager. Saya pernah dua-duanya. Oke. Siap. Nah, ini dari saya ya. Jangan dari aplikasi. Karena as my experience itu 80% akan boncos. Kalau dari via apps ya. Ini catatan buat teman-teman yang belum mengingatkan sama sekali. Jadi saya ingatkan, kalau mungkin saya ikut yang 20% ya monggo silakan. Tapi saran saya ya dari awal jangan dari Instagram Apps kalau ngiklan, tapi langsung ke Business Manager. Kenapa? Karena 80% akan boncos. Maksudnya akan nggak terkonversi jualan. Terkonversi, oh follower saya tambah banyak, Mas. Yang likes banyak, oke, tapi itu seneng nggak ketika banyak itu, tapi yang beli nggak ada, kan ya percuma. Tapi kalau memang objektif teman-teman ingin memperbanyak follower, ingin memperbanyak likes, ya it's okay, coba pakai aja kalau. Tapi kalau teman-teman pengen conversion atau action tadi atau jualan tadi, tidak saya sarankan untuk pakai Instagram Apps untuk beriklan. Ini yang patut teman-teman catat. Maksud saya lewat app Facebook Ads dan FB Business. Ya FB Business yang Business Manager itu ya. Wah, saya dari aplikasi terus ya. Ya itu nanti ya cuma jatuhnya cuma banyak likes ya, banyak follower ya dan seterusnya. Tapi kan akhirnya nggak jualan. Oke, saya lanjutkan. Bukan Instagram Manager ya, tapi Business Manager, Facebook ya, Facebook Business Manager. Nanti ini tak jadikan PR buat teman-teman yang ikut. Nah, saya kasih gambaran. Nah, ini kita bahasnya balik lagi ya, saya tekankan lagi kita bahasnya di sini Instagram. Jadi nanti saya ambil 3 fitur Instagram yang paling populer atau yang paling sering dipakai, yaitu feed, yang kedua itu story, yang ketiga itu reels. Ya, saya batasi itu ya. Instagram, pertama itu platformnya saya batasi Instagram. Mas pengen Google ya, nanti aja insya Allah nanti kalau ada waktu dan Allah mudahkan kita bahas platform lain. Tapi sekarang kita fokusnya ke Instagram dulu. Dan Instagram pun saya batasin lagi, yang itu 3. Yang pertama itu feed, story, sama reels. Sekarang pertama kita berbicara Instagram feed terlebih dahulu. Nah, feed secara algoritma, secara fungsionalitas Instagram Ads-nya yang ada di feed itu akan muncul setelah 3 postingan feed akun yang kita follow. Maksudnya gimana, Mas? Jadi teman-teman kan punya following kan ya. Punya following, maksudnya followingnya katakanlah 10, 20, 30. Nah, ketika teman-teman scroll, nah setelah 3 posting feed yang teman-teman follow itu hampir pasti akan muncul sponsor atau iklan. Ya, 3 lagi iklan lagi, 3 lagi following kita, 3 ada iklan sponsor lagi, 3 lagi sponsor lagi dan seterusnya. Coba teman-teman praktekkan sekarang. Kalau nggak percaya, ini dari pengamatan langsung. Kalau teman-teman nggak percaya silakan dipraktekkan sekarang. Kalau teman-teman pasti kan bawa handphone kan di sampingnya,
Ya itu, atau pakai Zoom pakai di di minimize dulu terus buka Instagram. Jadi iklan itu sekarang ya, algoritma sekarang ini berubah-ubah. Dulu nggak sampai 3, dulu lebih dari 3 baru muncul iklan. Tapi sekarang karena semakin banyaknya itu, jadi banyak muncul iklan di timeline kita atau di feed kita. Nah, itu yang pertama. Dan saya sudah bukan screenshot tapi video saving. Saya akan buka dulu, saya akan tunjukkan. Ini macam-macam dari sebentar ya. Saya share screen. Nah, ini beberapa yang sudah saya screen recording. Ini yang feed. Nah, ini sponsored. Nah, di sini ya. Di sini ini nggak kelihatan ya? Tunggu. Potong ya. Nah, saya besarkan kayak gini gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak video yang saya play? Atau cuma Iya, Pak. kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini contoh-contoh yang saya ini ya. Nah, ini tunggu. Menghalangi ini. Nah, ini iklan salah satu brand. Nah, jadi ini itu nanti si pengiklan ya, si brand itu CTA, tahu istilah CTA? CTA itu call to action ya. Jadi ketika di iklan itu ada struktur ya, struktur iklan itu bentar, dari awal. Nah, Nah, di sini ini ada order now ya. Itu namanya CTA. Ya, call to action. Ini istilah-istilah yang teman-teman harus hafal ya. CTA atau call to action. Nah, itu yang tulisan order now itu nanti bisa dipilih. Kalau teman-teman pakai business manager itu bisa learn more, bisa order now, bisa macam-macam. Saya agak lupa macam-macam. Nah, itu call to action. Terus kemudian ketika diklik, si IC hijab ini iklannya atau call to action-nya ke landing page. Nah, landing page atau website ya, galerisavitri.com. Ya. Ini kan website ya, tapi websitenya ini bukan di browser. Sekali lagi ya, ini nanti hubungannya dengan Facebook Pixel ya. Jadi ingat ya, ketika kita ngeklik iklan, di mana iklan itu jatuh ke website, itu kita bukan diarahkan ke browser ya. Kalau misalnya teman-teman browser Chrome atau Mozilla atau Safari, enggak. Tapi ini si Instagram itu ya bukanya di Instagram itu. Jadi Instagram juga bisa buka website kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti ada di Facebook Pixel nanti. Mungkin pertemuan berikutnya saya jelaskan. Ini saya kasih gambaran dulu. Nah, di sini ya di IC hijab ini ketika ngiklan diklik dan diarahkan ke landing page mereka. Nah, di sini, ini landing page ini ya isinya ini nanti kita insya Allah pelajari di pertemuan berikutnya kalau misalnya nggak nututin ini terlalu banyak. Nah, ini isinya landing page atau makanya kapan hari kan saya tanya apakah sudah yang punya website belum? Nanti kita bahas secara struktur. Website yang bagus itu apa aja sih Mas isinya Mas? Nah, itu ada teorinya juga ya, ada teorinya. Nah, isinya nanti jatuhnya nanti call to action-nya, call to action kedua itu ke arah WA. Ya, ini kan tadi ya di WA. WA berarti masuk ke WA-nya si CS-nya atau si owner-nya itu. Nah, contoh ini. Nah, nanti langsung kayak gini, masuk ke WA. Nah, ini nanti potensi ya. Jadi ingat ya, tadi yang awal itu adalah awareness ya. Ini awareness ya, kita balik ke funnel tadi awareness. Terus kemudian ketika ngeklik itu kan berarti orang itu sudah interest ya. Bahkan bisa juga desire ya. Benar nggak? Ya. Ya ini kan berarti orang buka ini kan berarti sudah interest atau bahkan desire. Terus sampai ini di bawah ini ada call to action menuju ke WhatsApp.
Nah, orang yang menuju ke WhatsApp ini benar-benar sudah desire, ya. Berarti kan benar-benar tanya, ingin benar-benar beli kan? Atau mungkin ya hampir banyak presentasi ketika ngeklik WhatsApp atau tanya itu kan hampir pasti beli ya. Walaupun ada yang memang tanya-tanya ataupun mungkin cek harga dan sebagainya, itu kita abaikan. Tapi mayoritas orang yang benar-benar tertarik atau yang benar-benar desire ya sudah kebelet lah kalau istilahnya. Baru nanti closingnya ada di WhatsApp. Ya, WhatsApp di closingnya jual belinya nanti tadi WhatsApp. Makanya tadi yang kalau teman-teman perhatikan di funnel saya tadi, itu yang paling bawah itu action itu ada WhatsApp, ada marketplace, sama ada website. Ya, itu closingnya nanti di situ ya. Kebanyakan orang itu ya 3 itu, kebanyakan brand itu closingnya nanti di tiga itu. Tadi yang teman-teman nggak kelihatan ya tadi, saya tunjukkan ulang. Tadi di funnel. Nah, di funnel ini yang paling bawah atau yang action yang closingnya itu ya 3 ini kebanyakan brand-brand itu. Kalau nggak diarahkan ke marketplace, baik itu Shopee, ya Tokopedia atau yang lain, atau nanti closingnya di WhatsApp, jadi langsung transfer manual, atau diarahkan ke website yang memang website itu ada fungsi transaksinya. Nah itu 3 ini arahnya nanti. CTA terakhirnya. Nah ini yang teman-teman nanti perhatikan ya, patut perhatikan. Jadi bisa marketplace langsung diarahkan ke Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, bisa transaksi via WhatsApp, bisa transaksi via website. Ini untuk action ya. Action ini kalau di AIDA itu, kalau di framework yang ini itu step terakhir untuk funnel ini, berarti dia sudah jual beli, maksudnya sudah melakukan pembelian atau konversi seperti itu. Terus kita balik lagi yang ke tadi, ke mana tadi? Nah, ke ini. Nah, ini satu contoh tadi ya. Terus contoh yang lain ini saya screenshot banyak ini. Ini jual seradia.id, jual apa namanya mukena. Nah, kita coba kemarin saya klik. Itu learner-nya diarahkan ke ini katalognya si Instagram. Ada fitur katalognya Instagram dan ini dimainkan di Facebook Business Manager. Dan terus kemudian diarahkan ke Tokopedia. Nah, ini kan tadi yang sudah saya sebutkan ya. Karena si Instagram itu si shops-nya atau katalognya itu hanya menampilkan produk, tidak bisa jual beli di situ langsung. Nggak ada transaksi secara payment-nya. Maka dari itu dia langsung arahkan ini si pengiklannya mengarahkan ke Tokopedia kayak gitu. Ini maksudnya saya kasih gambaran ya, teman-teman ada gambaran dulu, oh kayak gitu. Jadi saya kasih gambaran, makanya saya kasih contoh banyak di sini, nanti teman-teman bisa terinspirasi atau ada insight baru dan seterusnya. Terus ini juga jualan mukena, ya. Ini diarahkan kemana? Ini kita diarahkan ke landing page juga, ya seperti ini. Diisi fitur-fiturnya apa, ya manfaatnya apa, nilai plusnya apa ketika pakai produk mereka. Terus CTA terakhirnya itu ada ini ada testimoni. Ya, kalau teman-teman perhatikan landing page atau website itu hampir semua itu mirip lah. Maksudnya secara struktur. Nah, itu memang teorinya seperti itu. Jadi berawal dari teori itu, strukturnya paling atas itu apa sih? Ketika di-scroll lagi itu apa sih? Terus ada apalagi ada sampai paling bawah itu biasanya CTA atau call to action kedua untuk transaksi atau diarahkan ke WhatsApp atau ke isi form atau diarahkan ke Tokopedia dan seterusnya. Dan nanti insya Allah kita pelajari di next webinar aja, karena bahasanya banyak ini. Itu ini kita lihat nanti. Nah ini diarahkan, ini sempat saya klik nggak ya? Saya klik ini ini suruh ngisi form ya, suruh ngisi form ini. So, nanti, nah silakan tulis nomor WhatsApp, nanti kita yang dihubungi oleh si brand ini atau oleh si pengiklan ini. Itu saya kasih contoh lagi. Nah ini ada hijab Alsa. Nah ini isinya copywriting-nya seperti itu. Ya ini diarahkan juga sama ke landing page atau website. Makanya that's why kemarin ya beberapa hari yang lalu itu kan saya tanya ada yang sudah punya website dan seterusnya. Karena itu adalah kalau saya bilang nyawa untuk teman-teman beriklan. Salah satunya adalah
diarahkan ke website. Karena dengan website itu orang itu bisa melihat strukturnya itu kan sudah ada teorinya bahwa oh nanti paling atas itu apa, ke bawah lagi apa. Jadi benar-benar digiring secara psikologi itu digiring. Oh gini orang itu digiring untuk desire ya. Dari awalnya awareness digiring untuk desire. Nah, akhirnya apa? Akhirnya that's why CTA, tombol CTA itu ada di bawah agar orang benar-benar pengen beli atau pengen melakukan action tadi. Nah, ini sama ya tadi ini ke arah ke WhatsApp. Terus satu lagi untuk yang di feed nanti kita buka yang ada apa namanya tadi ada rilis sama story karena ini hampir 9:30 ya. Nah, terakhir ini saya buka yang mana aja. Nah, ini jualannya yang banyak yang mau kena ini. Nah, ini jualan bergomotif ya. Janeva hijab, learn more. Kita klik dia tetap arahkan ke website ya. Semua hampir yang saya ketahui hampir 80% lebih arahnya ke website atau landing page. Ya, ini makanya teman-teman harus punya website kalau memang benar-benar niat untuk beriklan. Nah, ini juga sama ya kan ke website juga ini kerudung Bergo ya. Nah, hijab Aluna ini bentuknya video ya. Bentuknya video tadi ada yang foto ada yang video. Nah, ini ketika hijab Aluna ini diarahkan ke kemana? Ke website juga hijabalunaofficial.com. Ya. Nanti bawahnya itu kemana? Nah ini ada diumumkan ke situ. Terus saya cari yang ke web ini ke selain website ya kemarin gue lupa. Ya itulah. Jadi ini yang feed ya. Seperti itu. Ada gambaran ya. Terus silakan ketik aja kalau misalnya nanti kita bacakan satu persatu insya Allah kalau waktunya masih nututin. Lanjut kita ke Reels, kita ke story dulu ya. Jadi itu yang feed ya, ada gambaran ya. Jadi tiga feed yang kita follow atau recommendation baru hampir pasti muncul sponsor. Ya itu algoritma si Instagram itu sekarang seperti itu. Terus kita lihat balik lagi ke presentasi itu feed ya. Kalau story ya sama seperti feed yaitu muncul setelah 3 story akun yang kita follow. Ya, jadi story kan di atas ya. Ketika itu kan kita geser ke kiri, geser ke kiri, geser ke kiri dan setelah kita geser ke kiri selama 3 story akun yang kita follow itu akan muncul story yang sponsor atau iklan. Coba kalau teman-teman nggak percaya dicoba. Ada yang lebih dari itu atau ada yang kurang dari itu? Nah, silakan chat. Itu yang saya perhatikan, yang saya experience kemarin itu hampir pasti setiap 3 story yang saya follow itu muncul iklan, 3 story lagi muncul iklan lagi, 3 story muncul iklan lagi. Nah, itu untuk yang sponsornya. Nah, ini seperti apa contohnya? Saya balik lagi ke folder tadi. Contohnya ini story. Nah, ini nggak banyak. Nah, ini ada gumun.id. Nah, ini jualan mukena ya. Nah, munculnya di sini shop now. Bentuknya video ya. Karena memang story sama reels itu paling maksimal itu adalah video ya. Karena memang dibuat untuk video pada tujuan awalnya. Nah, ketika diklik itu mengarahkan ke website ya, lagi-lagi ke website ya gumun.co. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada order via opsi web, order via WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya customisasi ini kata-katanya. Nah, ini. Terus itu nanti pembahasan di next webinar aja masalah itu. Ini markas fashion. Nah, ini bentuk video ya, bentuk foto yang divideokan ya ini. Nah, diklik shop now masuk ke website. Ya, masuk website ini seperti itu.
Terus ini ada hijab. Ini bentuk foto utuh ya, foto nggak divideokan dan nggak video, ini foto saja. Nah, ini sama tadi hijab juga ya di feed tadi ya. Nah, saya ini. Terus yang terakhir yang saya screenshot, yang saya screen recording itu ada Mirzani. Nah, ini bentuknya video. Nah, kemudian diklik order now, itu ke arah mana? Ke arah website kalau nggak salah. Saya cepatkan. Ya, kalau website Mizani pakai Berdu ya. Berdu ini. Nah, nanti di next meeting kita bahas website ya, insya Allah. Nah, dan seterusnya. Ini terus. Nah, sekarang yang terakhir ya, yaitu Reels. Nah, Reels ini yang berbeda. Ya, Reels ini tadi kan untuk yang feed sama story itu kan tiga story yang atau 3 feed yang kita follow. Kalau feed, kalau Reels itu kan nggak ngefek ya, kita follow siapa dan seterusnya kan nggak, benar-benar random kan. Kalau story kalau Reels itu kan benar-benar random. Tapi randomnya nggak random banget, tapi random yang memang sesuatu yang kita senangi ya, atau sesuatu yang sering kita buka. Kalau teman-teman sering buka tas, ya itu munculnya koleksi tas. Kalau misalnya teman-teman sering buka artis ini, itu pasti sering muncul artis itu ya. Tentang artis itu, misalnya Raffi Ahmad ya hampir pasti akun-akun yang berhubungan atau reels yang berhubungan dengan Raffi Ahmad itu sering muncul di reelsnya teman-teman dan seterusnya. Kalau misalnya saya tadi ya bola ya, yang muncul ya highlight bola yang sering muncul daripada hal-hal yang lain. Ketika di Reels itu sponsor itu muncul setelah 25 Reels. Ya, setelah kita Reels kan nggak kerasa ya. Kalau misalnya 3 detik pertama nggak menarik, kita skip. Itu ketika nyampe ke Reels ke-25, ketika kita swipe up lagi, itu ada pesan sponsor. Coba teman-teman praktekkan nanti ya. Kalau ketika setelah 25 itu langsung ada iklan sponsor lagi. 25 lagi, sponsor lagi, dan seterusnya. Itu yang kemunculan iklan kita nanti itu di Reels itu setelah 25 Reels. Kayak gitu maksudnya. Nah, kita kasih contohnya di yang belum saya share screen ya. Share screen dulu. Ya kok gini lagi. Saya screen ke yang folder tadi untuk melihat contoh gimana sih Mas yang Reels itu. Nah, yang di sini saya cuma nge-record 2 ya. Nah, ini hijab Aluna. Nah, ini Reels kan, ini bentuk Reels ya. Nah, seperti ini. Nanti call to action-nya di sini ada learn more. Nah, ketika diklik, ya tergantung kita nanti mengarahkan kemana. Ini bisa jadi inspirasi. Oh, buat kayak gitu ya. Buat cara kayak gitu ya. Untuk yang videonya atau copywriting-nya dan sebagainya. Ini arahkan ke website ya, lagi-lagi ke website. Ini call to action-nya ke mana ini tadi? Suruh ngisi form. Terus yang terakhir ini Autentism ini brand lumayan besar ini. Dia kalau nggak salah nggak websitenya bisa buat transaksi kalau seingat saya. Nggak ke WhatsApp seingat saya coba sih. Ini nah ya bener. Jadi dia si websitenya sendiri itu bisa transaksi ya kayak button scarf, terus kayak apalagi vanilla hijab itu kan transaksinya langsung di official websitenya dia. Ya, sama seperti Autentism ini. Jadi dia nggak ngarahkan ke WhatsApp, nggak ngarahkan ke form, tapi dia langsung bisa transaksi di website. Jadi website itu ya banyak macamnya ya. Ada yang memang dibuat hanya untuk landing page saja atau sampai bisa transaksi di situ. Itu nanti kita bicarakan di next meeting saja, insya Allah. Oke, jadi itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman mulai insya Allah harus ada inspirasi ya dari yang saya contohkan tadi. Oke, saya lanjutkan sudah 9:30, nggak terasa.
Oke, so let's start to create ads ya, mulai beriklan. Nah, apa yang dibutuhkan ini hampir selesai ya. Ini nanti saya buat PR aja buat teman-teman. Apa yang dibutuhkan? Pertama, akun Instagram bisnis ya. Ya, ini gampang buatnya ya. Dan teman-teman itu harusnya sudah dibuat jadi bisnis. Terus akun Facebook ya. Jadi, waduh Mas, Facebook saya sudah lupa passwordnya atau sudah saya hapus tentunya ya, buat Facebook lagi. Ya, kenapa? Karena bisnis manager itu nggak bisa kalau nggak pakai punya akun Facebook. Kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu payment ya, credit card atau pakai, kalau saya pakai Genius ya, Geniusnya BTPN. Atau nggak tahu kalau yang kemarin ada yang posting Bank Jago itu bisa apa nggak untuk debit yang ada VCC-nya atau CVC-nya itu bisa dipakai, saya belum tahu. Kalau Genius saya sudah pakai sendiri karena saya nggak pakai credit card, atau ini teman-teman kalau punya ya bisa milih di antara itu. Mas, nggak bisa ini ya, nggak bisa top up dan seterusnya. Kalau pakai business manager nggak bisa, tapi kalau yang Facebook Ads biasa itu bisa pakai Doku, bisa pakai GoPay, bisa transfer bank. Tapi kalau yang yang iklan di business manager itu pilihannya cuma credit card. Seperti itu yang mungkin tidak berita buruknya ya, berita buruknya. Kalau teman-teman nggak punya itu ya memang susah. Ini Instagram bisnis ya teman-teman, insya Allah sudah pakai Instagram bisnis ya, di convert ke bisnis atau yang profesional. Kalau tulisannya itu profesional. Nah, Facebook bisnis atau bisnis manager ini salah satu screenshotnya. Jadi teman-teman nanti bisa atur di sini, ada ads manager, ada ad account manager, ada ngatur billing, ada event manager, nanti pixelnya ini event manager ya, event manager nanti kelihatan nggak ya? Ya, ini event manager. Event manager itu terkait Facebook pixel. Pixel itu apa sih Mas? Pixel itu nanti yang kita tanamkan di website kita. Kalau misalnya landing page-nya nanti di website, kita tanamkan kode. Waduh, saya nggak bisa program Mas, atau nggak bisa coding. Gampang, tinggal copy paste kok. Bukan yang butuh skill coding dan sering nggak, tinggal copy paste aja. Nanti insya Allah tutorial di YouTube sudah banyak. Kalau teman-teman nggak sabar nunggu webinar berikutnya, teman-teman langsung eksekusi sendiri. Tutorial di internet atau di YouTube itu banyak sekali, step-stepnya juga sudah jelas, teman-teman bisa langsung praktek. Nah, itu untuk nge-capture, jadi tadi ya, untuk nge-capture dari iklan, terus kemudian ngeklik learn more ke ke website. Nah, itu nanti si Facebook Pixel akan bekerja. Salah satunya adalah nanti yang paling bagus itu ada namanya LLA. LLA itu look alike, LAA ya, look alike audience ya. Look alike audience itu apa? Jadi contohnya gini. Jadi karena si Facebook ini punya pixel, di mana pixel itu nge-record ya. Ini penyadap lah ya, kalau bahasa simpel itu penyadap. Kita menanamkan kode penyadap di website kita. Jadi di mana setiap orang yang berkunjung ke website kita itu disadap oleh Facebook Pixel ini. Untuk apa? Untuk misalnya, oh ternyata pengunjung website kita itu ya, misalnya kita sudah sudah banyak yang mengunjungi ya, Oh ternyata disimpulkan ya, pengunjung website kita itu usianya range-nya itu 25 sampai 40 tahun. Terus dengan cewek ya, perempuan. Terus kemudian living-nya atau tinggalnya itu di sekitar Pulau Jawa. Terus kemudian kesukaannya itu suka buka ini itu kan bisa di semua. Akhirnya apa? Manfaat dari penyadapan itu ya, ini nanti kan dikonsum oleh Facebook atau Instagram. Dari Instagram itu ya, dari data-data itu tadi yang sudah ke-capture itu. Akhirnya apa? Akhirnya si Instagram ini terbantu untuk memunculkan iklannya teman-teman itu di audiens yang mirip dengan orang yang sering ke-capture atau sering mengunjungi website teman-teman. Nah, itu kan luar biasa. Ya, jadi berarti iklannya teman-teman itu nggak sembarangan, berarti dimunculkan di usia yang 25 sampai 40 tahun, terus perempuan, tinggal di Pulau Jawa, terus kemudian kesukaannya ini itu yang sudah di-capture semua. Ya, itu kan look alike audience namanya. Itu nanti nggak tahu di next kapan webinar yang bahas terkait look alike nanti lebih panjang lagi. Nah, ini yang dimaksud salah satu fungsi dari Pixel. Jadi ini kan membantu si Instagram itu pinter ya. Kalau saya bilang itu ya, ini kan mesin ya. Mesin itu kan kita harus spoon feeding, harus kita dulang untuk dia bisa pinter. Nah, salah satunya pinternya mesin itu kan dengan data.
Datanya dari mana? Datanya dari capture orang yang sering mengunjungi website kita, biar disadap, biar di capture, akhirnya kita iklan kita itu dimunculkan sesuai dengan audiens yang sering di sini, yang look-alike audience ini, kayak gitu. Walaupun nanti ketika kita ngiklan secara manual pun kita ditanyain, kita mau dimunculkan di iklan yang mana sih, atau di audiens yang mana sih, kita secara manual bisa ngisi, tapi juga bisa kita dibantu dengan Facebook Pixel yang sudah kita tanamkan di website itu tadi. Itu salah satu manfaatnya. Oke, saya lanjutkan. Saya percepat karena waktu sudah 9:30 lebih. Terus selanjutnya ini kok nggak bisa hilang. Nah ini Facebook Pixel ya, ini saya bilang tadi, nanti insya Allah di next webinar kalau memang ada kesempatan kita bahas secara detail. Facebook Pixel, terus payment metode-nya tadi yang sudah saya bilang, jadi hanya ada credit card aja. Ya, kalau Pak Taman punya Genius ya bisa pakai Genius. Nah, campaign objektif, nah ini nanti karena kita fokusnya jualan, kita nanti fokusnya hanya ke conversion saja. Ya, conversion ini mana tadi? Ya, yang ini conversion. Kalau di iklan via aplikasi nggak ada conversion, yang ada itu kalau nggak salah traffic sama reach kalau nggak salah. Defaultnya itu kalau nggak salah reach sama traffic, jadi nggak ada conversion. Ya, ini nanti jadi reach ini ya pokoknya sebanyak mungkin saya, kalau si mesinnya ya pokoknya sebanyak mungkin saya kasihkan ke orang kayak gitu. Karena yang difokuskan adalah reach, atau semakin banyak itu semakin bagus. Tapi kalau conversion itu si Facebook-nya sendiri itu diperintahkan untuk coba tolong carikan orang yang potensial untuk ngeklik iklan saya plus ngeklik tadi ya, yang CTA yang kedua ya, ngeklik tombol WhatsApp misalnya. Jadi pinternya si algoritma Facebook itu seperti itu. Ketika kita milih conversion berarti tidak hanya ngeklik iklan yang tadi ya. Tadi kan teman-teman sudah ada gambaran, saya screen recording tadi. Jadi kan CTA itu ada dua ya. CTA yang pertama itu CTA di iklan, terus kemudian CTA kedua CTA di website yang nantinya ke arah ke WhatsApp ya, atau WhatsApp atau ke ke Tokopedia dan seterusnya. Nah, kalau kita milihnya conversion itu mesin punya Facebook atau Instagram, algoritmanya itu diperintahkan untuk nyari orang-orang yang memang orang-orang ini potensial untuk ngeklik dua-duanya. Baik itu ngeklik yang dari learn more yang dari iklan tadi, CTA dari iklan, terus juga ngeklik dari yang yang di website tadi. Jadi nanti tombol WhatsApp tadi itu kita bisa sisipkan kode pixel. Ya, coba dibayangkan kode yang tadi yang button atau tombol WhatsApp tadi yang biasanya ada gini-gininya, itu kita bisa sisipkan, bisa injek dengan kode Facebook Pixel. That's why kenapa itu si Facebook itu kerjanya itu, atau Instagram itu kerjanya nanti memaksimalkan nyari orang yang bisa benar-benar potensial untuk ngeklik itu. Berarti nyari orang yang potensialnya, atau secara funnel tadi orang yang benar-benar desire kayak gitu kan, berarti kan tinggal satu step lagi untuk action atau untuk closing. Nah, ini adalah nikmatnya beriklan di Instagram atau di Facebook. Itu salah satunya itu. Dan di Google Ads juga seperti itu. Nah, jadi kita benar-benar ya terbantu banget dengan algoritmanya mereka atau mesinnya mereka, itu kita dicarikan yang memang bisa benar-benar ngeklik yang kedua tadi. Jadi benar-benar bisa yang sudah desire dan sudah benar-benar tertarik dengan produk kita. Itu nanti milik conversion. Ya, jadi nanti insya Allah kalau misalnya next webinar ada, berarti kita nanti fokusnya ke conversion aja kan. Karena apa? Karena yang awareness, yang consideration itu saya rasa nggak kalau teman-teman dari awal itu nggak cukup penting sih tadi. Karena memang bahasanya ke arah yang tadi, ke arah penjualan kan, kita selling. Oke, next. Bisa dilihat kan annotation-nya. Nakal ini. Nah, bisa. So, fokus on conversion. Nah, terakhir ya, long term consistency. Jadi teman-teman kembali lagi ini istiqomah ya. Jadi jangan menyerah dari awal ya. Jadi teman-teman ini pesan dan ini sudah dipesankan banyak orang. Jadi kunci adalah istiqomah, tetap berjuang, konsisten, ya tetap terus belajar. Ini salah satu bentuk dari belajar. Ya teman-teman, insya Allah setelah
meeting ini atau setelah webinar ini harusnya ada insight, dan itu harus teman-teman mulai besok bisa action ya, mulai bisa nyoba-nyoba, mulai nyari platform atau penyedia website dan seterusnya, itu it's okay. Atau lihat-lihat iklan orang lain untuk terinspirasi, nanti buat kontennya juga seperti itu, lihat copywriting-nya seperti apa yang benar-benar bisa menarik dan seterusnya, itu insya Allah akan memunculkan ide-ide baru. Oke. Last but not least, any question? Ada pertanyaan? Oh, ini masih belum. Wah, banyak sekali ya pertanyaannya. Oke, saya bacakan satu persatu yang memang masih berhubungan. Dari iklannya Premor ini muncul di timeline. Oke. Izin undur diri, monggo. Anak dia sakit-sakit ya, semoga Allah sembuhkan. Iklan menggunakan foto atau video, apakah benar lebih berdampak? Video, betul. Video lebih berdampak daripada foto. Ini saya langsung kasih jawaban singkat ya. Kalau memang ada teman-teman punya potensi untuk membuat video, buatlah video. Karena secara statistik, ya secara riset, video itu lebih powerful daripada foto. Posting iklan yang efektif di IG bagaimana, Pak? Nah, ini bicara ke optimasi ya. Nanti insya Allah di next webinar kalau ada ya. Ini saya masih kasih fundamentalnya dulu. Lebih baik itu jualan di website sendiri atau marketplace? Kalau saya pribadi, better di website. Ya, makanya kalau saya subjektivitas saya itu kenapa? Karena tadi bisa diinstal pixel, kita bisa tadi ya, strukturnya kita bisa atur sendiri dan seterusnya. Marketplace itu hanya sebagai add-on aja sih. Tetap butuh. Kenapa butuh? Misalnya Premori sendiri kan juga ada marketplace-nya. Kenapa? Ada orang-orang pengejar gratis ongkir. Nah, itu kan kita nggak bisa kasih kalau bisa kita transaksi di website. Nah, itu tetap kita, misalnya kan nih, tadi kan tadi kan contohnya kan dari iklan, ya iklan di Instagram, terus diklik masuk ke website masuk ke misalnya WhatsApp. Nah, WhatsApp tadi kan nanti diskusi nih, Mbak ini bisa check out lewat Shopee nggak? Nah, tetap kita butuh marketplace untuk memang dia misalnya cari ongkir, cari gratis ongkir dan seterusnya. Terutama orang Jawa ya, Pulau Jawa itu kan hampir tercover semua gratis ongkir kan, dan jadi Rp0 ya. Baik itu Tokopedia kan juga seperti itu. Jadi tetap butuh untuk add-on untuk ngatasin orang-orang yang ngejar gratis ongkir. Tadi contohnya seperti itu misalnya. Tetap buka aja, marketplace kan gratis, tinggal create aja. Pak, apakah ada batas waktu untuk sesi malam ini? Ya pasti ada ya. Insya Allah ya, bisnis selesai. Apakah ada sesi 2? Kalau memang teman-teman kehendak untuk sesi 2, ya nanti bisa kita diskusi di Telegram aja ya setelah ini ya. Teman-teman yang belum join Telegram, silakan join Telegram. bit.ly/telegram/Premori ya. Ya, Telegram/Premori. Kalau teman-teman yang belum join, silakan join. Nanti kita bahas banyak hasil dari meeting kita kali ini atau webinar kita di situ. Nanti jadi teman-teman kalau sudah nyoba juga biar bisa kasih testimoni di situ. Nanti kalau misalnya ada masalah atau tidak ngerti juga bisa diskusi di situ. Nanti langsung di Telegram aja. Kalau diarahkan ke ini ada Kak Penny ya, diarahkan ke link atau tautan kayak Linktree itu gimana? Nanti, nah ini kemana maksudnya ini? Itu kan hanya di bio saja kan. Kalau Linktree itu kan di bio, itu kan nanti kan nggak ke-capture itunya, pixelnya. Pixel itu bekerja ketika berawal dari iklan. Ya, ketika orang masuk ke profilnya teman-teman, ya, terus kemudian ngeklik Linktree, itu si Facebook pixelnya nggak bekerja, nggak hidup. Hidupnya kapan? Hidupnya ketika teman-teman beriklan, ya, terus kemudian teman-teman ya beriklan, terus kemudian ada orang yang klik iklannya teman-teman, itu langsung si Facebook Pixel itu bekerja, karena kan kita tautkan di website kita. Nah, website kita itu aktifnya pixelnya itu ketika kena klik dari itu. Salah satunya kena klik dari Facebook, Instagram Ads tadi. Benar juga ke capture kalau misalnya pakai Linktree atau lain sebagainya, tapi ke capture-nya nanti ya hanya nge-capture biasa, bukan nge-capture yang nanti kehitung purchase ya. Nanti itu bahasanya di next webinar insya Allah. Debit card juga bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau nggak tahu ya, coba aja. Saya kalau debit card orang-orang pakai kredit card atau pakai Genius sih.
Kalau debit card nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Kok dicoba aja dulu, Kak ini. Terus Kak Suhro, akun Facebooknya atas nama pribadi dicampur atau akun Facebook khusus bisnisnya, Mas? Akun Facebook bisa pribadi, nanti kan bisa dari akun Facebook pribadi itu kan bisa buat fanpage ya, fanpage, bisa buat business manager. Nah, nanti business manager ini nanti buat terkhusus bisnisnya teman-teman. Jadi berawal dari akun pribadi, nanti akun pribadi ini strukturnya Facebook ya. Akun pribadi ini bisa buat fanpage sendiri, ya, bisa buat grup ya, bisa buat business manager ya, di mana business manager ini bisa membuat brand sendiri. Tapi tetap berawal dari mana? Berawal dari akun pribadi. Jadi intinya awalnya itu akun pribadi dulu. Nanti bisa cabang kemana-mana. Jadi core-nya nanti loginnya ya dari akun pribadi ya gitu. Terus Kak Penny nyoba Pixel sampai jam 4 subuh gak bisa-bisa. Kopas Kodik ternyata akun bisnis manager di band. Nah, di band ini nanti cerita yang lain ya. Ini insya Allah banyak teman-teman kasusnya di band. Karena ya mulai dari nakalan ya, nakalan nanti ada tips and trick yang ya cukup ngakali, cukup ya kan platform di mana semua platform itu kan bisa diakali. Nah, itu ngakal-ngakali itu biasanya bisa kena ban. Salah satunya itu ada teman saya itu satu akun Facebook pribadi itu punya lebih dari 10 business manager kalau nggak salah, business manager. Kenapa? Karena dia yang awal tadi yang saya terangkan ada orang itu mindsetnya online marketer, ada yang brand. Ya, yang online marketer ini yang ternak akun ini, ternak akun business manager. Nah, ini sekarang Facebook lebih ketat. Jadi kalau misalnya ada yang terindikasi yang seperti itu langsung di-ban, ban permanen. Ban permanen itu benar nggak bisa dipakai. Kita harus buat akun baru lagi, akun pribadi baru lagi karena bisa di-ban. Seperti itu. Nanti ceritanya ini nanti di next aja insya Allah nanti kita bahas. Business Manager ini berupa aplikasi seperti IG atau Facebook Business ya Pak. Ini maksimalnya di browser ya atau di laptop atau di PC ya. Kalau buka Business Manager. Kalau di handphone itu adanya cuma Ads Manager. Kita hanya bisa untuk melihat ads saja, tapi untuk ngatur pixel dan lain sebagainya itu pakai laptop atau pakai PC. Nggak bisa dia kalau pakai handphone. Tetap pakai PC atau laptop. Ini bagian dari Business Manager. Yang mana ini maksudnya? Kak Hamida. Nanti bisa disusulkan. Untuk iklan itu minimal berapa hari Pak yang berpengaruh? Iklan kalau secara best practice-nya tunggu kurang lebih, kalau saya tunggu kurang lebih 3-7 hari lah. Kalau memang nanti enggak, nanti insya Allah di next webinar aja ya, kita bahas membedah dashboard iklan ya. Dashboard iklan ini yang mana sih? Nanti saya tunjukkan. Kok hilang sih? Saya buka dashboardnya Premori misalnya. Oh, belum saya share screen ya. Nah, ini dashboard. Nah, yang aktif ini hari ini saya ngiklan dua iklan. Yang pertama retail yang ecer paket bisnis, yang kedua itu workshop saya. Yang workshop ini hari Sabtu Ahad besok. Ya. Nah, ini saya set ini saya maksimal. Saya set 50.000 per hari. Ini contoh, kalau ini kemarin berapa ini? Saya 20.000 per hari kalau nggak salah. Kalau yang retail ini atau paket bisnis 20.000 per hari. Seingat saya ya 20.000. Nah, ternyata ini ada kolom-kolomnya, nanti insya Allah kita pelajari di next webinar. Result, nah ini hasilnya ada 8 orang yang ngeklik, nggak hanya ngeklik iklan, tapi ngeklik dari website itu ya. Yang CTA yang kedua tadi, ada 8 orang yang ngeklik. Untuk, ini kapan ini? Today ya, hari ini, ada 8 orang yang ngeklik. Terus amount spend-nya hanya 18.000, murah ini. 18.000 bagi 8 berarti cost per result-nya, cost per kliknya untuk mendapatkan 8 orang ini hanya 2.000 berarti.
Saya hanya spend 2.000 untuk setiap kepala yang ngechat ke Primory, WhatsApp-nya Primory seperti itu. Nah, nanti ini, wah ini maksudnya apa Mas? Nah, ini kita pelajari lebih serunya lagi, ini maksimalkan dashboard ini, main statistik ini nanti di next webinar kalau misalnya ada kesempatan. Seperti itu ya gambarannya ya. Oke, saya bacakan lagi, next. Mana di chat tadi? Oke. Sampai mana tadi? Oh ini. Share Telegram. Tadi ya. https bit.ly Telegram Primory. Nah itu. Kok direct message? Yang belum join Telegram silakan. Everyone in meeting. Oke. Benar ya ini ya? Oh ya benar. Itu. Oke, lanjut Mas Yusuf, untuk kelas ini apa kita bisa dapat rekaman Zoom ya? Ini sudah saya rekam, nanti insya Allah saya upload di YouTube-nya Primory. Tadi waktu share screen view business setting. Ya itu di business manager, business setting itu masuk di business manager. Oke, that's all. Saya kasih PR ya, biar nanti insya Allah untuk next-nya kita bisa bahasnya enak, atau nanti di grup juga bahasnya enak. PR-nya apa tadi ya? Nah, PR bikin akun bisnis, ya akun Instagram bisnis maksudnya. Terus yang kedua bikin bisnis manager, yang ketiga yaitu punya website. Nah, kalau bisa cukup pakai WordPress saja, nggak usah pakai yang lain. WordPress nanti kita di setting sendiri, banyak kok tutorialnya. Jadi ya nanti biar ada berkesinambungan dan juga bisa bermanfaat untuk hari ini, teman-teman langsung action ya. Jangan cuma hanya dibuat hanya teori saja, tapi di action kan, yaitu salah saya kasih PR, pertama bikin akun Instagram bisnis, kedua yaitu bikin bisnis manager, ya, terus yang ketiga punya website. Nah, nanti biar apa, nanti insya Allah diskusinya di Telegram biar bisa ngalir ya. Jadi yang ikut hari ini biar bisa nanti bisa langsung praktek, kalau ada kendala dan seterusnya. Kalau memang kendalanya pelik nanti bisa japri di Telegram, nanti biar nggak ganggu yang lain ya. Kalau ganggu yang lain juga terlalu banyak chatnya nanti juga nggak enak. Jadi bahasan umum-umumnya saja it's okay, nanti kita bahas. Untuk website, berapa sih Mas buat website? Ya biasanya pertanyaan seperti itu. Buat website yang paling murah, kalau teman-teman banyak pakai Niaga Hoster bisa, Dewa Web bisa, ID Host bisa, nanti teman-teman tinggal pilih penyedia hosting aja. Itu yang paling murah 200.000, insya Allah sudah ada. Seingat saya sudah ada 200.000. 200.000 itu per tahun. Ya, kalau misalnya yang terserah, nanti kan teman-teman bisa pilih .com, .id, .net, .co.id, itu pakai KTP, apa lagi yang sering itu .net, banyak lah, tinggal dipilih. Yang umum kan .com, itu seingat saya 200.000 atau 250 itu sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun, murah kan ya. 1 tahun 250.000 dibagi 12 kan berarti per bulannya hanya berapa Pak? 20.000 kan, kurang lebih 20.000 kan ya. Nyewa stan mana yang 20.000 per bulan, kan nggak ada. Nah, itu luar biasa sekali, bisnis internet itu enak sekali ya. Tinggal nanti ngulik di WordPress-nya. WordPress itu apa sih? WordPress itu nanti engine-nya untuk teman-teman atur ininya, atur struktur website-nya tadi. Mas, saya nggak bisa ngoding, banyak kok yang tutorial-tutorial di YouTube ya, untuk bisa membuat landing page seperti yang template pada umumnya. Itu ya teman-teman. Next webinar insya Allah nanti ya, kalau kapannya nanti kita nggak tahu, karena ya kita silakan lah insya Allah nanti. Kalau bisa pekan depan ya alhamdulillah, kalau kayak gitu pekan depannya lagi, atau kapan nanti kita diskusi aja di Telegram. Oke, that's all. Ada pertanyaan lagi mungkin? Blogspot bisa Mas, Blogspot nggak bisa kalau misalnya diinstal Pixel, masalahnya kayak gitu. Betul, Blogspot bisa website tapi nggak bisa dikasih Pixel. Alhamdulillah sudah punya semua, luar biasa. Tinggal nanti mainkan di pixelnya saja sama optimasi di iklannya.
Oke, kita cukupkan karena sudah mau jam 10 ya, Masya Allah, nggak kerasa sudah 2,5 jam. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga intinya kita sharing ya, karena Premuri sendiri ya, insya Allah di 2022 ini kita apa namanya visi misi kita improve ya, kita kemarin kan make your brand luxurious ya. Saya pikir kalau luxurious hanya sebagian orang yang bisa kita help ya. Jadi 2022 ini kita fokuskan ya memudahkan bisnis fashion muslim ya. Jadi tagline-nya yang baru itu bisnis fashion muslim menjadi mudah. Jadi insya Allah semoga jadi perantara ya. Semoga bisa menjadi wasilah teman-teman yang ingin memulai bisnis fashion untuk benar bisa kita bantu ya, terbantu, kita diskusikan, kita cari jalan tengah, kita cari saling sharing pengalaman dan seterusnya. Insya Allah kita akan support ya. Makanya di Premur sendiri untuk saat ini akan ada 3 subdivisi. Yang pertama tekstil ya, tetap dari awal kan kita memang bisnis tekstil, jadi kain-kain kita support. Terus yang kedua jasa ya, mulai dari printing, laser cut, eyelash, picot dan seterusnya kita apa namanya provide. Terus yang terakhir edukasi ya, ini salah satu bentuk edukasi kita selain posting story setiap hari ya, isinya insya Allah bermanfaat. Terus kemudian YouTube ya, posting YouTube dan webinar seperti ini, ada workshop berbayar juga insya Allah di akhir pekan ini, dan juga insya Allah tahun ini saya coba untuk tulis buku lah. Saya sudah 70% tapi belum isinya apa, isinya ya kurang lebih isinya sama dengan workshop saya. Jadi insya Allah nanti nggak bisa dibaca setiap hari kalau misalnya nggak ikut workshop atau nggak pernah ikut workshop juga nggak apa-apa, nanti tinggal beli bukunya aja insya Allah. Oke, seperti itu. Wah, masih ada pertanyaan. Terima kasih sama-sama. Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin amin ya, semoga bermanfaat. Amin. Daftar terakhir workshop kapan? Besok insya Allah ya. Kita tutup besok. Kalau workshop hari Sabtu sama Ahad ya, Zoom seperti ini, kita benar-benar kita apa namanya drill dari awal sampai selama 2 hari itu kita drill dari awal sampai insya Allah sampai akhir. Oke, thank you semua yang masih bertahan. Berapa orang ini? 29 orang ya. Tadi sampai hampir 45 kalau nggak salah. 45 yang daftar 80 orang ya, yang seperti biasa ya, teorinya itu 70%, tapi 50% yang datang, tapi alhamdulillah sudah berkenan mendengarkan saya sharing. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup untuk webinar kali ini ya. Semoga bisa berkah, semoga teman-teman bisa menjadi pebisnis fashion muslim yang sukses ya, yang diberkahi Allah. Saya tutup untuk hari ini ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini saya share ya di kalau nggak besok ya lusa untuk apa namanya hasil record hari ini.